Pernahkah kalian membayangkan, satu kesalahan kecil yang tidak disengaja justru mengubah nasib hidup kalian selamanya? Inilah yang dialami Hamdan, seorang pelayan hotel sederhana yang hidupnya berubah total hanya gara-gara salah masuk ruangan. Siapa sangka, kepolosannya justru meluluhkan hati seorang atasan yang selama ini dikenal dingin. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus ceritanya hanya di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Saya doakan dengan tulus. Semoga teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini, selalu dilimpahkan rezekinya yang melimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkahnya, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Tuliskan juga, amin, di kolom komentar dan sebutkan dari kota mana kalian berasal. Insya Allah doa baik ini akan terkabul atas kehendak Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Siang itu, matahari di kawasan Seminyak, Bali, bersinar begitu terik, seolah membakar semangat siapa saja yang sedang berjuang mencari nafkah di Pulau Dewata ini. Di sebuah lobi hotel bintang 5 yang megah, terlihat seorang pemuda dengan seragam pelayan yang sedikit kebesaran sedang berjalan tergesa-gesa. Namanya Hamdan. Wajahnya yang polos dengan senyum ramah khas pemuda desa, menyiratkan ketulusan hati yang luar biasa. Namun, hari ini ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ini adalah minggu pertama Hamdan bekerja, dan ia tidak ingin melakukan kesalahan sedikit pun. Di tangan kanannya, Hamdan menggenggam erat sebuah rantang susun berbahan seng yang catnya sudah sedikit terkelupas di beberapa bagian. Rantang itu terlihat sangat kontras dengan kemewahan marmer dan lampu kristal yang menghiasi koridor hotel tersebut. Meskipun sederhana, isi di dalam rantang itu sangatlah istimewa. Sejak jam 3 pagi buta, Ibu Hamdan di kampung sudah bangun, menumbuk bumbu, dan memasak ayam betutu resep warisan keluarga dengan penuh cinta. Hamdan berhenti sejenak di depan cermin besar di dekat lift, merapikan rambutnya dan berbicara pada dirinya sendiri. Bismillah, semoga Beli Wayan suka. Kalau bukan karena bantuan Beli Wayan, aku nggak mungkin bisa kerja di tempat mewah begini dan bantu ibu beli obat. Gumam Hamdan pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Niat hati Hamdan sungguh mulia. Ia ingin memberikan makan siang spesial itu kepada Beli Wayan. Kepala keamanan yang sudah berbaik hati merekomendasikannya masuk kerja di sini. Hamdan ingat betul pesan Beli Wayan kemarin, bahwa pos keamanan pusat ada di lantai paling atas gedung administrasi, dekat dengan ruang pantau CCTV. Namun, karena gugup dan belum hafal betul seluk-beluk gedung pencakar langit itu, Hamdan justru menaiki lift khusus manajemen, bukan lift karyawan. Jantungnya berdegup kencang saat pintu lift tertutup, dan membawanya naik dengan kecepatan tinggi. Hamdan terus memandangi angka-angka yang berganti di layar lift. Saat denting lift berbunyi dan pintu terbuka di lantai paling atas, Hamdan melangkah keluar dengan ragu. Suasana di lantai itu sangat hening, dingin, dan aromanya berbeda. Wangi bunga lili segar menyeruak ke hidung Hamdan. Karpetnya pun terasa jauh lebih tebal dan empuk dibandingkan lantai bawah. Hamdan celingukan mencari pos satpam. Ia melihat sebuah pintu kayu jati besar yang sedikit terbuka di ujung lorong. Tidak ada tulisan, pos satpam, namun Hamdan berpikir positif. Mungkin itu adalah ruang istirahat staf keamanan yang memang dibuat nyaman. Tanpa berpikir panjang dan didorong rasa takut ayam betutunya keburu dingin, Hamdan memberanikan diri mendekati pintu itu. Ia mengetuk pelan 3 kali, namun tidak ada jawaban. Karena pintu tidak terkunci, Hamdan perlahan mendorongnya dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang akan mengubah takdir hidupnya itu. Begitu kaki Hamdan melangkah melewati ambang pintu, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya, kontras sekali dengan udara panas di luar tadi. Matanya mengerjap, mencoba menyesuaikan pemandangan yang ada di hadapannya. Bukan pos satpam yang berantakan atau penuh dengan layar monitor CCTV yang ia temukan, melainkan sebuah ruangan kerja yang sangat luas, rapi, dan beraroma lavender yang menenangkan. Dindingnya terbuat dari kaca tebal yang menampilkan pemandangan laut lepas pantai Kuta yang biru mempesona. Di tengah ruangan itu, duduk seorang wanita muda di balik meja kerja kayu mahoni yang sangat besar. Wanita itu tampak sangat sibuk. Tangan kanannya memegang pena mahal, sementara tangan kirinya memijat pelipisnya seolah sedang menahan beban pikiran yang berat. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, namun guratan kelelahan terlihat jelas di wajahnya.
Dia adalah Anchika, pemilik sekaligus CEO dari resor mewah tempat Hamdan bekerja. Namun, Hamdan yang baru bekerja beberapa hari tentu saja tidak mengenali wajah bos besarnya itu. Ia hanya berdiri mematung, bingung dan ketakutan karena sadar ia telah salah masuk kandang macan. Hamdan hendak memutar badan untuk kabur diam-diam, namun suara tegas wanita itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Akhirnya datang juga. Kenapa lama sekali? Taruh saja di meja, ucap Anchika tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada berkas laporan keuangan yang rumit. Hamdan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Kakinya gemetar hebat. Ia ingin membuka mulut untuk menjelaskan bahwa ia mencari Bli Wayan, bukan mengantar pesanan tamu, tapi suaranya seolah tercekat. Aura otoritas yang dipancarkan Anchika begitu kuat, hingga membuat nyali Hamdan menciut seketika. Dengan langkah ragu-ragu, Hamdan mendekat ke meja besar itu. Tangan gemetarnya meletakkan rantang seng susun 3 itu di sudut meja yang kosong. Bunyi, tik, pelan saat rantang menyentuh meja kaca membuat Anchika akhirnya mendongak. Ia sedikit terkejut melihat rantang jadul itu, bukan piring porselen hotel yang biasa ia lihat. Namun, aroma rempah-rempah kuat dari kuah ayam betutu yang masih hangat menyeruak keluar dari celah rantang, menggelitik hidung Anchika yang memang belum diisi makanan sejak pagi. Rasa lapar yang tadinya ia tahan karena stres, kini memberontak hebat. Ini menu baru dari dapur utama? Tanya Anchika, kali ini menatap Hamdan sekilas. Hamdan hanya bisa mengangguk kaku, terlalu takut untuk berkata tidak. Anchika tanpa ragu langsung membuka susunan rantang itu. Uap panas mengepul, membawa aroma serai, kunyit, dan bawang goreng yang begitu menggoda. Tanpa menunggu sendok perak disiapkan, Anchika mengambil sendok bebek stainless yang ada di dalam rantang dan menyuapkan nasi hangat beserta suiran ayam pedas itu ke mulutnya. Hamdan menahan napas menyaksikan pemandangan itu. Bekal yang seharusnya untuk Bli Wayan, kini sedang dinikmati dengan lahap oleh wanita paling berkuasa di gedung ini. Dalam hati Hamdan menjerit, menangisi nasibnya yang mungkin akan dipecat jika wanita itu tahu kalau ia makan makanan jatah satpam. Namun di sisi lain, ada rasa takjub melihat wanita secantik itu makan dengan begitu lahap seolah menemukan oase di tengah gurun pasir. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, rantang yang tadinya penuh kini nyaris bersih tak bersisa. Anchika meletakkan sendoknya perlahan, lalu menghela napas panjang. Bukan helaan napas kelelahan seperti saat Hamdan baru masuk tadi, melainkan helaan napas kepuasan yang luar biasa. Rasa pedas gurih dari bumbu base genep khas Bali, yang meresap sempurna ke dalam serat daging ayam itu, seolah menjadi obat penawar bagi stres yang menghimpit kepalanya sejak pagi. Sudah lama sekali lidah Anchika yang terbiasa dengan makanan hambar ala western, tidak merasakan ledakan rasa seotentik ini. Anchika mengambil tisu dan menyeka sudut bibirnya dengan anggun, lalu matanya kembali tertuju pada Hamdan yang masih berdiri kaku di dekat pintu seperti patung selamat datang. Pemuda itu terlihat pucat, keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Hamdan benar-benar pasrah. Dalam bayangannya, setelah ini bos besar itu pasti akan memarahinya karena membawa makanan yang tidak sesuai standar higienis hotel bintang 5, lalu memanggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Namun, dugaan Hamdan meleset total. Anchika justru menyandarkan punggungnya ke kursi empuk kebesarannya, menatap Hamdan dengan sorot mata yang jauh lebih lunak, bahkan ada seulas senyum tipis yang terbit di wajah cantiknya. "Kamu karyawan baru di dapur?" tanya Anchika memecah keheningan yang mencekam itu. Hamdan terkesiap, buru-buru menggeleng. "Bukan, Bu, Mbak. Saya pelayan trainee di restoran bawah." "Itu, sebenarnya itu bukan menu hotel." Hamdan tergagap, mencoba jujur meskipun takut setengah mati. Anchika mengangkat sebelah alisnya, sedikit terkejut namun rasa penasaran justru semakin menguasai dirinya. Pantas saja rasanya beda. Jauh lebih enak daripada masakan Chef Arnold yang sok perfeksionis itu. "Ini masakan siapa? Warung mana yang kamu beli?" "Itu masakan ibu saya di kampung, Mbak," jawab Hamdan lirih, menunduk menatap ujung sepatunya yang sedikit berdebu. Mendengar jawaban itu, Anchika terdiam sejenak. Ada desiran hangat yang menyentuh hatinya. Masakan ibu. Pantas saja rasanya begitu tulus dan menenangkan. Tanpa banyak bicara, Anchika membuka laci mejanya, mengambil beberapa lembar uang berwarna merah dan meletakkannya di atas meja. Jumlahnya jelas jauh lebih banyak dari harga seporsi nasi campur di warung termahal sekalipun. "Ambil ini,
Perintah Anchika tegas namun tidak galak. Hamdan membelalakan matanya, hendak menolak karena merasa tidak pantas menerima bayaran untuk makanan yang sebenarnya salah alamat itu. Namun tatapan Anchika menahannya. Dengar, saya tidak mau tahu caranya, tapi besok jam 1 siang tepat, kamu harus ada di sini lagi. Bawakan menu yang sama, atau apapun yang ibu kamu masak besok pagi. Saya bayar 3 kali lipat dari harga pasaran. Dan ingat, jangan sampai ada orang lain yang tahu soal ini, terutama manajer dapur. Mengerti? Hamdan bengong sejenak, otaknya yang sederhana masih mencoba memproses situasi aneh ini. Bos besarnya ketagihan masakan ibunya? Ini musibah atau anugerah? Tapi melihat lembaran uang di meja yang bisa digunakan untuk membeli obat ibunya selama sebulan penuh, Hamdan akhirnya mengangguk cepat dengan semangat membara. Siap, Mbak. Mengerti. Besok saya bawakan yang lebih enak lagi. Seru Hamdan, yang kemudian buru-buru pamit undur diri sebelum keberuntungannya berubah. Ia keluar dari ruangan dingin itu dengan dada bergemuruh, membawa rantang kosong dan sebuah rahasia besar yang baru saja dimulai. Sejak kesepakatan siang itu, jam 1 siang seolah menjadi waktu keramat bagi Hamdan dan Anchika. Sebuah rutinitas rahasia pun dimulai di antara dinding-dinding tebal hotel bintang 5 tersebut. Bagi karyawan lain, jam 1 adalah waktu istirahat biasa, tapi bagi Hamdan, itu adalah misi khusus layaknya seorang agen rahasia. Dengan hati-hati, ia akan menyelinap menuju lift manajemen, menyembunyikan rantang seng andalannya di dalam paper bag polos agar tidak mencolok perhatian staf lain atau manajer dapur yang galak. Di lantai atas, pemandangan serupa selalu terjadi. Anchika, sang Ratu Es, yang dikenal dingin dan pelit senyum oleh ribuan karyawannya, mendadak berubah menjadi wanita paling tidak sabaran menunggu kedatangan seseorang. Begitu pintu diketuk 3 kali dengan irama khas Hamdan, wajah tegang Anchika yang seharian ditekuk karena memikirkan saham dan strategi bisnis, seketika mencair. Ia akan buru-buru menyingkirkan tumpukan dokumen penting bernilai miliaran rupiah ke pinggir meja, hanya demi memberi tempat bagi rantang susun sederhana milik Hamdan. Hari ini ibu masak apa, Hamdan? Tanya Anchika antusias, matanya berbinar seperti anak kecil yang menunggu jatah es krim. Hari ini spesial, Mbak. Ibu bikin pepes ikan laut bumbu kuning sama plecing kangkung. Pedasnya nampol, kata ibu biar Mbak Anchika matanya melek terus kerjanya. Jawab Hamdan sambil membuka rantang satu persatu dengan bangga. Awalnya, interaksi mereka hanya sebatas penjual dan pembeli. Hamdan datang, menaruh makanan, lalu pamit. Namun, kehangatan masakan Ibu Lastri perlahan meruntuhkan tembok pembatas status sosial di antara mereka. Anchika mulai menahan Hamdan agar tidak buru-buru pergi. Ia beralasan butuh teman bicara, karena bosan makan sendirian di ruangan sebesar lapangan bola itu. Hamdan yang polos tentu saja menurut, ia akan berdiri canggung atau duduk di ujung kursi tamu sambil menemani bosnya makan. Dari situlah obrolan-obrolan kecil mulai terjalin. Anchika yang dunianya hanya seputar angka, target, dan rapat pemegang saham, merasa terhibur dengan cerita-cerita sederhana Hamdan tentang kehidupannya di kampung. Hamdan bercerita dengan jenaka tentang ayam jagonya yang sering kabur ke atap tetangga, atau tentang ibunya yang hobi menawar harga cabai di pasar sampai pedagangnya menyerah. Kamu tahu, Hamdan, ucap Anchika di sela-sela tawanya yang renyah, sebuah suara tawa yang sangat jarang didengar oleh siapapun di kantor itu. Cerita kamu tentang ayam itu jauh lebih seru daripada mendengarkan presentasi manajer pemasaran saya yang isinya cuma grafik membosankan. Hamdan hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum malu. Ia tidak menyangka, kehidupan sederhananya bisa menjadi hiburan mewah bagi seorang wanita kaya raya seperti Anchika. Tanpa mereka sadari, di balik aroma terasi dan bumbu rempah yang memenuhi ruangan VVIP itu, benih-benih kedekatan yang tulus mulai tumbuh subur, mengabaikan jurang perbedaan kasta yang menganga lebar di antara mereka. Ruangan dingin itu kini terasa jauh lebih hangat, bukan karena pendingin udaranya rusak, tapi karena kehadiran dua hati yang mulai menemukan kenyamanan satu sama lain. Sore itu, langit di atas seminyak melukiskan gradasi warna jingga dan ungu yang memukau, sebuah pemandangan senja yang biasanya dinikmati para turis dengan segelas koktail di tangan. Namun, keindahan itu sama sekali tidak bisa dinikmati oleh Anchika. Di sebuah jalan pintas yang sepi di antara area persawahan yang mulai menyempit, mobil sedan mewah hitam mengkilap miliknya terparkir diam dengan kap mesin yang terbuka. Asap tipis masih mengepul dari sana.
Sopir pribadinya baru saja pergi mencari bengkel terdekat atau sinyal telepon yang mendadak hilang, meninggalkan Anchika sendirian dengan sepatu hak tinggi yang mulai menyiksa kakinya. Anchika melirik jam tangan mahalnya dengan gelisah. Ia ingin segera pulang, membersihkan diri, dan melupakan hari yang melelahkan ini. Namun, taksi online yang ia coba pesan tak kunjung datang karena lokasi yang cukup terpencil. Saat keputusasaan mulai memuncak, sayup-sayup terdengar suara mesin motor yang batuk-batuk mendekat. Bukan suara motor sport gahar, melainkan suara motor bebek tua yang terdengar lelah dimakan usia. Sebuah motor Honda Astrea tua berwarna hitam kusam berhenti tepat di samping Anchika. Pengendara motor itu membuka kaca helmnya yang sudah baret di sana-sini. Wajah familiar dengan senyum canggung muncul dari balik helm itu. Itu Hamdan, lengkap dengan jaket parasut kebesaran yang warnanya sudah mulai pudar. "Loh, Mbak Anchika? Kenapa sendirian di sini, Mbak? Mobilnya mogok?" tanya Hamdan, matanya membelalak kaget melihat bos besarnya terdampar di pinggir sawah. Anchika menghela napas lega, seolah melihat malaikat penolong meski malaikat itu datang dengan kendaraan yang knalpotnya diikat kawat. "Iya nih, Hamdan, mogok total. Pak Ujang lagi cari bengkel, tapi lama sekali." Hamdan tampak berpikir sejenak, melirik jok belakang motornya yang sempit, lalu kembali menatap Anchika dengan ragu. Ada keraguan besar di matanya. Bagaimana mungkin ia menawarkan tumpangan pada seorang CEO dengan motor butut warisan almarhum bapaknya ini? Tapi membiarkan seorang wanita sendirian di jalan sepi menjelang malam tentu bukan sifat Hamdan. Mbak, kalau Mbak Anchika tidak keberatan, dan kalau Mbak tidak malu, saya bisa antar Mbak pulang. Tapi ya beginilah keadaan, kuda besi. Saya. Agak keras suaranya dan joknya keras. Tawar Hamdan dengan sangat hati-hati, takut menyinggung perasaan atasan. Anchika menatap motor tua itu, lalu menatap jalanan yang semakin gelap. Tanpa berpikir dua kali, ia mengangguk. "Boleh, Hamdan. Asal bisa jalan sampai rumah, saya naik apa saja. Saya sudah capek sekali berdiri." Dengan sigap, Hamdan turun dan membersihkan jok belakang motornya dengan lengan jaketnya, memastikan tidak ada debu yang menempel di pakaian mahal Anchika. Ia juga menyerahkan satu-satunya helm cadangan yang ia punya, helm batok berwarna merah muda pudar bekas adiknya. Anchika menerimanya tanpa protes. Pemandangan selanjutnya sungguh kontras namun manis. Seorang wanita berpenampilan sangat elegan duduk menyamping di atas motor bebek tua yang dikendarai pemuda sederhana. Saat motor mulai melaju tersendat-sendat, Anchika refleks mencengkeram pinggang jaket Hamdan karena takut jatuh. Di atas motor yang melaju pelan menembus angin sore Bali, Anchika mencium aroma yang asing namun menenangkan dari jaket Hamdan. Bukan wangi parfum mahal dari Paris seperti yang biasa dipakai Arkan atau rekan bisnisnya, melainkan wangi pewangi pakaian sachet seribuan beraroma bunga sakura yang sangat kuat. Anehnya, wangi sederhana itu justru membuat Anchika merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, di boncengan sempit itu, sang CEO yang kesepian merasa ada seseorang yang benar-benar menjaganya. Bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Suara deburan ombak yang memecah karang dan aroma arang yang terbakar menyambut kedatangan mereka. Hamdan tidak langsung mengantar Anchika pulang ke rumah mewahnya. Entah keberanian dari mana. Mungkin karena melihat wajah pucat bosnya yang kelaparan, Hamdan membelokkan motor tuanya ke area parkir Pantai Kuta yang riuh. "Mbak, maaf kalau saya lancang. Tapi wajah Mbak pucat sekali. Kalau nunggu sampai rumah pasti keburu pingsan. Kita ganjal perut dulu sebentar ya, Mbak," tawar Hamdan sambil mematikan mesin motornya. Anchika turun dari boncengan dengan kaki sedikit kaku. Ia memandang sekeliling. Di depannya berjejer pedagang jagung bakar dengan asap mengepul yang membawa aroma margarin dan sambal pedas manis. Biasanya, Anchika sangat anti makan di pinggir jalan. Baginya, higienitas adalah nomor 1. Namun malam ini, perutnya yang keroncongan seolah bersekongkol dengan Hamdan. Aroma jagung bakar itu terasa jauh lebih menggoda daripada steak daging impor manapun. Tanpa banyak protes, Anchika mengangguk. Hamdan dengan sigap memesan 2 jagung bakar rasa pedas manis. Tak lama kemudian, mereka duduk berdampingan di atas kursi plastik sederhana, menghadap ke laut lepas yang gelap namun menenangkan. Di tangan Anchika yang biasanya memegang pulpen emas atau gelas kristal, kini tergenggam bonggol jagung bakar yang masih panas. Gigitan pertama mengubah segalanya.
Rasa manis jagung segar bercampur gurihnya mentega dan pedasnya saus sambal meledak di mulut Anchika. Ia melahap jagung itu dengan nikmat, seolah melepaskan topeng Ratu Es-nya. Di sini, di tengah keramaian turis dan warga lokal, tidak ada yang peduli siapa dia. Dia bukan CEO yang harus menjaga wibawa, dia hanya seorang wanita biasa yang sedang menikmati makan malam sederhana dengan perut lapar. Hamdan yang duduk di sampingnya diam-diam memperhatikan. Ada senyum geli bercampur kagum di wajah pemuda itu, melihat bosnya makan begitu lahap, persis seperti anak kecil. Saking asyiknya menikmati jagung bakar itu, Anchika tidak sadar ada noda bumbu saus dan arang hitam yang menempel di pipi kanannya, membuatnya terlihat sedikit lucu sekaligus menggemaskan. "Mbak Anchika," panggil Hamdan pelan. Anchika menoleh dengan mulut penuh. Tanpa sadar, tangan Hamdan tergerak. Dengan selembar tisu di tangannya, ia memberanikan diri mendekat ke wajah Anchika. Gerakannya sangat pelan dan hati-hati, seolah takut menyentuh barang pecah belah yang sangat mahal. Ada arang sedikit di pipi Mbak," bisik Hamdan. Jemari Hamdan yang terlapisi tisu menyapu pipi halus Anchika dengan lembut untuk membersihkan noda itu. Detik itu, waktu seolah berhenti. Jarak wajah mereka begitu dekat, hingga Anchika bisa melihat bintik-bintik coklat di mata Hamdan yang teduh. Deburan ombak seakan menjadi musik latar bagi detak jantung mereka yang tiba-tiba berpacu tidak karuan. Anchika terpaku, merasakan sentuhan sederhana itu menghantarkan sengatan listrik aneh ke seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, ia lupa kalau pria di depannya ini adalah pelayannya, dan Hamdan lupa kalau wanita di depannya adalah bos besarnya. Yang ada hanya dua manusia yang terjebak dalam momen manis di bawah langit malam Bali. Keesokan harinya, roda kehidupan kembali berputar seperti biasa di hotel mewah tersebut. Hamdan sudah kembali mengenakan seragam pelayannya yang rapi, berdiri tegap dengan nampan di tangan, siap melayani tamu-tamu VIP yang datang silih berganti. Momen manis makan jagung bakar semalam, seolah menjadi mimpi indah yang harus ia simpan rapat-rapat di laci kenangannya. Ia sadar diri, di sini ia hanyalah seorang pelayan kecil, bukan pangeran berkuda putih, atau lebih tepatnya, pangeran bermotor butut. Suasana restoran siang itu cukup ramai. Denting garpu beradu dengan piring porselen dan obrolan berkelas para pebisnis mengisi udara. Namun, ketenangan itu seketika terusik dengan kedatangan seorang pria necis yang melangkah masuk dengan gaya angkuh. Itu adalah Arkan, seorang pengusaha muda rekanan hotel yang terkenal arogan dan sedang gencar-gencarnya mendekati Anchika demi kepentingan bisnis semata. Arkan mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang harganya mungkin setara dengan gaji Hamdan selama 5 tahun. Matanya yang tajam menyapu ruangan, mencari sosok Anchika. Namun, tatapannya justru jatuh pada Hamdan yang sedang menuangkan air mineral ke gelas tamu di meja sebelah. Senyum sinis terukir di bibir Arkan. Ia tahu Hamdan adalah pelayan yang sering disebut-sebut Anchika dalam rapat evaluasi sebagai karyawan teladan. Rasa iri dan ingin menjatuhkan orang yang dipuji wanita incarannya pun muncul. "Hei, kamu, pelayan," seru Arkan lantang sambil menjentikan jarinya, membuat beberapa tamu menoleh terganggu. Hamdan segera menoleh dan menghampiri meja Arkan dengan sopan. "Selamat siang, Pak Arkan. Ada yang bisa saya bantu?" Arkan tidak menjawab. Ia hanya menunjuk gelas jus jeruk di mejanya dengan dagu. Saat Hamdan hendak merapikan letak gelas itu, tangan Arkan dengan sengaja menyenggol gelas tersebut dengan keras. Jus jeruk berwarna kuning pekat itu tumpah, membasahi meja, menetes ke lantai marmer yang berkilau, dan sedikit memercik ke sepatu kulit mahal milik Arkan. Bunyi gelas jatuh yang pecah menggema di seluruh restoran. Semua mata kini tertuju pada meja itu. Hamdan terkejut, namun ia tetap tenang. "UPS, licin sekali tanganmu," tuduh Arkan dengan suara keras, memutarbalikkan fakta seolah-olah itu kesalahan Hamdan. "Lihat apa yang kamu lakukan. Sepatu saya jadi kotor. Kamu tahu berapa harga sepatu ini? Lebih mahal dari harga dirimu." Hamdan menunduk, menahan gejolak emosi di dadanya. Ia tahu ia tidak bersalah, tapi ia juga tahu posisinya. Melawan tamu VIP sama saja dengan bunuh diri karir. "Maafkan saya, Pak. Saya akan segera bersihkan," ucap Hamdan lirih, lalu berlutut untuk memunguti pecahan kaca dan mengelap tumpahan jus itu dengan serbet kain yang ia bawa. Arkan tertawa meremehkan, menikmati pemandangan di mana seorang pemuda berlutut di dekat kakinya.
Ia bahkan dengan sengaja sedikit memajukan kakinya ke arah wajah Hamdan yang sedang menunduk, seolah ingin menunjukkan dominasi mutlak. Bersihkan yang bersih. Jangan sampai ada lengket sedikit pun. Dasar pelayan rendahan, kerja becus saja tidak bisa. Bagaimana mau jadi orang sukses? Cemooh Arkan sambil menepuk-nepuk jas mahalnya, tidak menyadari bahwa di sudut ruangan, sepasang mata tajam sedang menatap kejadian itu dengan api kemarahan yang membara. Anchika, yang baru saja turun dari kantornya untuk makan siang, menyaksikan semuanya. Tangan Anchika mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih melihat perlakuan kasar itu. Suasana restoran yang hening mencekam itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki tegas high heels yang menghantam lantai marmer dengan irama teratur. Aura dingin seketika menyelimuti ruangan, membuat para tamu lain menahan napas. Anchika berjalan membelah kerumunan dengan tatapan mata setajam elang yang sedang mengincar mangsa. Wajah cantiknya tak lagi menyiratkan keramahan, melainkan kemarahan yang tertahan dengan elegan. Arkan yang menyadari kehadiran Anchika langsung mengubah ekspresinya 180 derajat. Senyum manis yang dipaksakan merekah di bibirnya. Ia merentangkan tangan seolah menyambut kedatangan sang ratu, sama sekali tidak merasa bersalah atas kekacauan yang baru saja ia buat. Ah, Anchika, kebetulan sekali kamu datang. Lihatlah kualitas SDM hotelmu ini. Sangat mengecewakan. Dia baru saja menumpahkan jus ke sepatu Italiaku. Sebaiknya kamu pecat saja dia sekarang juga biar hotel ini tetap berkelas. Adu Arkan dengan nada manja yang menjijikan, sambil menunjuk Hamdan yang masih berjongkok membersihkan lantai. Anchika berhenti tepat di depan meja Arkan. Ia sama sekali tidak membalas uluran tangan pria itu. Sebaliknya, ia menunduk, menatap Hamdan yang sedang memeras kain pel dengan tangan gemetar. Tanpa mempedulikan pandangan kaget semua orang, Anchika mengulurkan tangannya yang putih mulus ke arah Hamdan. Berdiri, Hamdan, perintah Anchika lembut namun tegas. Hamdan mendongak, matanya bertemu dengan mata Anchika. Ia ragu sejenak, takut mengotori tangan bosnya. Namun, Anchika tidak menarik tangannya. Dengan ragu, Hamdan menyambut uluran tangan itu dan berdiri. Anchika lalu beralih menatap Arkan. Tatapannya begitu menusuk, hingga membuat senyum di wajah Arkan luntur seketika. Saya melihat semuanya dari sana, Arkan. Jelas sekali tanganmu yang menyenggol gelas itu dengan sengaja, ucap Anchika dengan nada datar namun penuh penekanan. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar seluruh ruangan. Arkan tergagap, wajahnya memerah karena malu ketahuan berbohong. Tetapi, jika dia cuma pelayan rendahan, kenapa kamu membelanya? Aku ini investor potensialmu. Anchika tersenyum miring, sebuah senyum yang membuat nyali Arkan menciut. Dengar baik-baik, Arkan. Di hotel ini, kami memang melayani tamu selayaknya raja. Tapi, kami tidak melayani orang yang tidak memiliki adab, tidak peduli seberapa tebal dompetnya. Hamdan adalah karyawan terbaik saya. Integritas dan kejujurannya jauh lebih mahal daripada sepatu kotor kamu itu. Anchika mengambil napas sejenak, lalu menunjuk pintu keluar dengan anggun. Silakan tinggalkan restoran saya sekarang. Saya tidak butuh investasi dari orang yang merendahkan manusia lain. Arkan ternganga, tak percaya ia baru saja diusir demi seorang pelayan. Dengan wajah menahan malu yang luar biasa, ia menyambar jasnya dan berjalan cepat keluar restoran diiringi bisik-bisik para tamu lain. Hamdan berdiri terpaku di samping Anchika, jantungnya berdetak kencang bukan karena takut, tapi karena rasa kagum yang meluap-luap. Ia menatap sosok wanita di sampingnya itu bukan lagi sekadar sebagai atasan, tapi sebagai pahlawan. Anchika menoleh padanya, senyum dinginnya berganti menjadi senyum tulus yang menenangkan. Kamu tidak apa-apa? Jangan dimasukkan ke hati omongan orang sombong itu, bisik Anchika pelan. Hari itu, di mata Hamdan, Anchika terlihat lebih bersinar daripada matahari Bali. Malam telah larut menyelimuti langit Bali, menggantikan hiruk-pikuk kesibukan siang dengan keheningan yang syahdu. Di hotel megah itu, sebagian besar lampu koridor sudah dipadamkan, menyisakan cahaya remang-remang yang memandu petugas keamanan berpatroli. Hamdan sebenarnya sudah menyelesaikan jam kerjanya sejak 2 jam yang lalu. Ia sudah berganti pakaian santai, mengenakan kaos oblong polos dan celana jeans, siap untuk menaiki motor tuanya pulang ke rumah. Namun,
Langkah kakinya terhenti di area parkir saat matanya menangkap satu titik cahaya terang yang masih menyala di lantai paling atas gedung manajemen. Itu ruangan Anchika. Hamdan tahu betul kebiasaan bosnya itu. Jika lampu masih menyala terang benderang, tandanya sang Ratu Es sedang menenggelamkan diri dalam tumpukan pekerjaan, melupakan waktu istirahat demi ambisi perusahaan. Hati Hamdan terasa mencelos. Bayangan wajah lelah Anchika tadi siang saat membelanya di depan Arkan kembali terlintas. Tanpa pikir panjang, Hamdan memutar balik langkahnya. Ia tidak jadi pulang. Hamdan menyelinap masuk ke pantry kecil di lantai manajemen. Ia tidak menyentuh mesin kopi espresso canggih seharga puluhan juta yang ada di sana. Sebaliknya, ia mengeluarkan toples kecil yang selalu ia bawa di tasnya, bubuk kopi kampung hasil sangrai ibunya sendiri. Dengan telaten, Hamdan merebus air, menakar gula aren, dan menyeduh kopi itu secara manual. Aroma kopi tubruk yang pekat dan harum seketika memenuhi ruangan, aroma yang jauh lebih jujur dibandingkan kopi latte buatan mesin. Pintu ruangan Anchika terbuka pelan. Wanita itu terlonjak kaget saat melihat bayangan orang masuk. Ia sudah bersiap melempar pulpennya sebagai senjata pertahanan diri, namun ketegangannya langsung sirna saat melihat wajah tersenyum Hamdan muncul dari balik pintu sambil membawa nampan kayu. "Loh, Hamdan? Kamu belum pulang? Ini sudah jam 11 malam," tanya Anchika heran, matanya yang merah karena lelah menatap layar komputer kini membulat sempurna. "Tadinya mau pulang, Mbak. Tapi lihat lampu ruangan Mbak masih nyala, saya jadi khawatir Mbak ketiduran di meja lagi. Jadi saya buatkan ini," jawab Hamdan sambil meletakkan cangkir keramik berisi kopi panas itu di meja Anchika yang penuh kertas. Anchika menatap cangkir itu. Uap panasnya menari-nari di udara. "Kopi apa ini? Warnanya hitam pekat sekali." "Kopi tubruk, Mbak. Resep rahasia bapak saya dulu. Ini bukan kopi mahal, tapi dijamin bisa bikin mata melek dan capek hilang. Cobain deh," bujuk Hamdan. Anchika menyeruputnya sedikit. Rasa pahit yang kuat bercampur manis legit gula aren langsung menghangatkan tenggorokannya. Rasanya kasar, tidak sehalus cappuccino, tapi entah kenapa terasa sangat menenangkan. Anchika tersenyum, kali ini senyum yang sangat lepas. "Enak. Rasanya seperti punya teman," gumam Anchika pelan, nyaris tak terdengar. "Saya temani ya, Mbak." "Nggak enak perempuan sendirian di gedung sebesar ini," pamali kata orang tua. Ucap Hamdan lalu menarik kursi tamu dan duduk agak jauh, menjaga sopan santun. Malam itu, di ruangan VVIP yang sunyi, tidak ada pembicaraan bisnis yang berat. Hanya ada suara ketikan keyboard Anchika yang sesekali diselingi obrolan ringan mereka. Kehadiran Hamdan yang duduk diam menemani sambil membaca majalah lama, memberikan rasa aman yang luar biasa bagi Anchika. Untuk pertama kalinya, lembur yang biasanya menyiksa terasa begitu hangat dan singkat. Anchika sadar, ia tidak lagi merasa sendirian di puncak menara gadingnya. Siang itu, udara di dalam ruangan kerja Anchika terasa sedikit lebih gerah dari biasanya, padahal pendingin ruangan sudah disetel di suhu terendah. Bukan karena cuaca Bali yang panas, melainkan karena suasana hati seseorang yang sedang mendung. Hamdan baru saja masuk membawa nampan berisi teh melati hangat dan pisang goreng, camilan sore favorit Anchika akhir-akhir ini. Namun, langkah kakinya tidak seringan biasanya. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum ramah, kini terlihat ditekuk berlipat-lipat, mirip pakaian yang belum disetrika. Penyebabnya adalah suara dering telepon di meja Anchika yang tidak berhenti berbunyi sejak tadi. Di layar ponsel pintar yang tergeletak di samping laptop, terpampang jelas nama, Arkan, berkedip-kedip. Rupanya, pria sombong itu belum menyerah. Setelah diusir dari restoran, Arkan terus-menerus meneror Anchika dengan panggilan telepon dan pesan singkat, memohon maaf dan mencoba mengajak makan malam sebagai ganti rugi. Hamdan meletakkan cangkir teh di meja dengan gerakan yang sedikit lebih kaku. Bunyi denting cangkir yang beradu dengan tatakan keramik terdengar agak keras, cukup untuk membuat Anchika menoleh dari layar laptopnya. Anchika, yang sedang mengangkat telepon dengan nada malas, melirik ke arah Hamdan. "Dengar ya, Arkan. Saya sibuk. Dan tidak, saya tidak mau makan malam di kapal pesiar kamu. Berhenti menelepon saya atau saya blokir nomor kamu selamanya," ucap Anchika tegas, lalu memutus sambungan telepon itu sepihak dan melempar ponselnya ke sofa. Anchika menghela napas panjang, lalu matanya kembali tertuju pada Hamdan yang masih berdiri diam,
pura-pura sibuk merapikan tumpukan majalah yang sebenarnya sudah rapi. Anchika menyipitkan matanya, sebuah senyum jahil perlahan terukir di bibirnya. Ia menyadari sesuatu yang menggelitik. Hamdan tidak menatapnya sama sekali. Bibirnya manyun, dan matanya terus membuang pandangan ke arah jendela. "Hamdan," panggil Anchika dengan nada yang dibuat semanis mungkin. "Iya, Mbak," jawab Hamdan singkat tanpa menoleh. "Kenapa mukanya ditekuk begitu?" "Jelek tahu. Nanti pisang gorengnya jadi nggak manis lagi loh kalau yang antar cemberut," goda Anchika sambil menopang dagu dengan tangannya, menatap lekat wajah pelayannya itu. Hamdan gelagapan. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal total. Rasa kesal membayangkan Arkan masih berani mendekati Anchika membuat dadanya terasa sesak. "Nggak apa-apa kok, Mbak. Saya cuma capek sedikit habis angkat kursi di bawah." Anchika tertawa kecil, suara tawanya renyah memenuhi ruangan. "Masa? Bukan karena cemburu lihat saya ditelepon Arkan terus?" Pertanyaan itu tepat sasaran menohok jantung Hamdan. Wajah pemuda itu seketika memerah padam sampai ke telinga, persis seperti kepiting rebus. Ia panik, tangannya mengibas-ngibas udara tak tentu arah. Mana ada, Mbak? Siapa yang cemburu? Saya kan cuma pelayan, mana berani cemburu sama bos." "Mbak Anchika jangan bercanda elak Hamdan dengan gugup setengah mati. Melihat reaksi polos Hamdan yang salah tingkah itu, Anchika semakin gemas. Ia berdiri dari kursinya dan melangkah mendekat. "Oh, jadi nggak cemburu nih? Ya sudah, kalau gitu saya telepon balik Arkan deh, siapa tahu tawaran makan malamnya menarik." Jangan, Mbak," seru Hamdan refleks, suaranya naik 1 oktav. Ia langsung menutup mulutnya sendiri, kaget dengan keberaniannya. Anchika tertawa lepas melihat kepanikan itu. Hamdan yang sadar sudah masuk perangkap, langsung pamit mundur dengan langkah 1000 bayangan saking malunya, meninggalkan Anchika yang tersenyum bahagia di ruangannya. Ternyata, diganggu rasa cemburu itu manis juga rasanya. Malam semakin larut di area parkir basement hotel yang sunyi. Lampu-lampu neon berkedip remang-remang, menciptakan bayangan panjang di antara deretan mobil mewah yang terparkir rapi. Di sudut area parkir khusus direksi, Hamdan berdiri bersandar pada pilar beton. Ia tidak langsung pulang meski jam kerjanya sudah berakhir 1 jam yang lalu. Jaket parasut kusamnya sudah terpasang, helm batok merah mudanya pun sudah di tangan. Namun kakinya seolah terpaku di sana, menunggu seseorang. Hatinya berkecamuk hebat. Kejadian di ruangan Anchika tadi siang terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Rasa malu karena ketahuan cemburu bercampur aduk dengan rasa khawatir. Ia takut Anchika benar-benar menerima tawaran makan malam Arkan. Bagaimanapun, Arkan adalah pria kaya yang selevel dengan Anchika, sedangkan dirinya hanya seorang pelayan yang kebetulan bisa menyeduh kopi tubruk. Perbedaan itu terasa begitu nyata dan menyakitkan malam ini. Suara langkah kaki mendekat membuyarkan lamunan Hamdan. Anchika muncul dari pintu lift, membawa tas kerjanya dengan langkah gontai. Wajahnya terlihat lelah, namun kecantikannya tak memudar sedikit pun. Anchika terkejut saat melihat sosok Hamdan berdiri sendirian di dekat mobilnya, bukan di area parkir motor karyawan yang letaknya jauh di belakang. "Hamdan, kamu belum pulang? Motor kamu mogok lagi?" tanya Anchika heran sambil mendekat. Hamdan menegakkan tubuhnya, meremas helm di tangannya untuk menyalurkan kegugupan. Ia menatap Anchika dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, tatapan yang lebih berani namun syarat akan kepedihan. "Enggak, Mbak. Motor saya sehat. Saya sengaja nunggu Mbak Anchika turun," jawab Hamdan pelan, suaranya sedikit bergetar. Anchika mengerutkan kening, merasakan atmosfer yang tidak biasa. "Ada apa? Ada masalah di dapur?" Hamdan menggeleng kuat. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. "Bukan soal kerjaan. Ini soal tadi siang. Saya minta maaf kalau saya lancang lari begitu saja. Tapi Mbak jujur, saya memang sadar diri. Saya cuma pelayan, gaji saya mungkin cuma cukup buat beli bensin mobil Mbak sehari. Tapi, saya nggak rela kalau Mbak Anchika terus-terusan diganggu sama orang sombong kayak Pak Arkan. Mbak Anchika itu orang baik. Mbak berhak dapat yang lebih baik daripada orang yang cuma pamer harta tapi nol adabnya." Kata-kata itu meluncur deras dari mulut Hamdan tanpa bisa direm. Setelah mengucapkannya, Hamdan langsung menunduk dalam-dalam,
takut melihat reaksi bosnya. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik. Hanya suara dengung mesin pendingin gedung yang terdengar. Tiba-tiba, Hamdan merasakan sebuah tangan lembut menepuk pelan lengannya yang tertutup jaket kasar. Ia mendongak dan mendapati Anchika sedang tersenyum. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum yang sangat tulus dan hangat. "Kamu ini bicara apa sih, Hamdan?" ucap Anchika lembut. "Dengar ya, saya sudah menolak Arkan berkali-kali bukan karena jual mahal. Tapi karena memang tidak ada yang menarik dari dia selain uangnya. Dan asal kamu tahu, saya sama sekali nggak butuh uangnya." Anchika melangkah lebih dekat, mempersempit jarak di antara mereka hingga Hamdan bisa mencium aroma parfum lavender yang menenangkan itu lagi. "Saya nggak butuh makan malam mewah di kapal pesiar, atau hadiah tas branded dari Arkan. Yang saya butuhkan itu cuma ketenangan, ketulusan, dan..." Anchika menggantung kalimatnya sejenak. Matanya menatap lekat ke manik mata Hamdan, dan segelas kopi tubruk buatan kamu yang rasanya jujur itu. "Jadi, berhenti merasa minder, ya? Kopi kamu jauh lebih mahal nilainya buat saya daripada semua aset Arkan." Mendengar itu, beban berat di pundak Hamdan seolah terangkat seketika. Sebuah perasaan hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, menggantikan rasa dingin dan insecure yang tadi menyelimutinya. Anchika, wanita hebat di depannya ini, ternyata menghargai hal-hal kecil yang ia berikan. Malam itu, di parkiran yang sunyi, sebuah ikatan tak kasat mata di antara mereka terjalin semakin kuat, melampaui batas atasan dan bawahan. Minggu pagi biasanya menjadi waktu bagi Anchika untuk memanjakan diri di spa mahal, atau sekadar bermalas-malasan di villa pribadinya yang sejuk. Namun, hari ini pemandangannya sungguh berbeda. Jauh dari aroma-aroma terapi dan lantai marmer yang licin, Anchika kini berdiri di tengah hiruk-pikuk pasar Badung yang becek dan beraroma tajam campuran ikan segar, rempah-rempah, dan keringat manusia. Ia mengenakan kaos putih polos dan celana jeans, mencoba membaur, meski kulitnya yang bersih dan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya tetap memancarkan aura orang kaya yang salah tempat. Hamdan berjalan di depannya, bertindak sebagai pemandu wisata sekaligus pelindung. Tujuannya hari ini sederhana. Anchika penasaran di mana Ibu Hamdan membeli bahan-bahan masakan yang selalu sukses menggoyang lidahnya itu. Ia ingin belajar, ingin tahu rahasia di balik rasa otentik yang tidak bisa diciptakan oleh koki bertopi tinggi di hotelnya. "Hati-hati, Mbak. Di sini jalannya agak licin, banyak genangan air sisa es batu ikan," peringat Hamdan sambil menoleh ke belakang, memastikan bosnya tidak terpeleset. Anchika melangkah dengan sangat hati-hati, mengangkat ujung celananya sedikit. Wajahnya tampak takjub sekaligus ngeri melihat keramaian pasar tradisional yang sangat kies namun hidup. Teriakan pedagang, bunyi pisau beradu dengan talenan, dan tawar-menawar yang sengit menjadi simfoni pagi itu. Mereka berhenti di sebuah lapak sayur milik seorang ibu-ibu tua. Hamdan ingin membeli cabai dan bawang untuk stok ibunya. "Ini berapa sekilo, Bu?" tanya Anchika antusias, menunjuk tumpukan cabai merah keriting yang tampak segar. Pedagang itu menatap penampilan Anchika dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu tersenyum lebar penuh arti. "Buat Neng cantik, 100.000 saja sekilo. Barang bagus ini, baru petik." Anchika mengangguk polos. Baginya yang biasa melihat angka miliaran rupiah, 100.000 untuk sekilo cabai terdengar wajar. Tangannya langsung merogoh dompet kulit mahalnya, siap mengeluarkan lembaran uang berwarna merah. Namun, sebelum uang itu berpindah tangan, Hamdan dengan sigap menahan tangan Anchika. "Eits, tunggu dulu, Mbak," bisik Hamdan. Ia lalu beralih menatap si ibu pedagang dengan senyum miring yang jenaka. "Waduh, Ibu, masa sama warga lokal dikasih harga turis sih? Ini saya Hamdan, Bu, anaknya Bu Lastri yang biasa beli di sini. Masa lupa? 50.000 aja ya, Bu? Kan kita mau beli banyak." Si ibu pedagang tertawa terbahak-bahak karena ketahuan ingin mengambil untung lebih. "Oalah, anaknya Lastri toh. Kirain bawa turis nyasar. Ya sudah, 60.000, angkut." Anchika melongo melihat interaksi itu. Transaksi selesai dengan cepat, dan Hamdan berhasil mendapatkan harga yang hampir setengah dari harga awal. Saat mereka berjalan menjauh sambil menenteng kantong kresek, Anchika menatap Hamdan dengan tatapan kagum baru. "Hebat kamu, Hamdan. Saya baru tahu belanja sayur butuh skill negosiasi setingkat rapat direksi," puji Anchika tulus.
Hamdan tertawa renyah. Di sini bukan cuma soal uang, Mbak, tapi soal kedekatan. Kalau kita kenal dan sopan, semua bisa dibicarakan. Hidup itu seni tawar-menawar, Mbak, bukan cuma harga mati. Kalimat sederhana itu menohok hati Anchika. Selama ini ia terlalu kaku dengan aturan dan angka. Hari itu, di tengah pasar yang becek dan bau, Anchika justru belajar filosofi hidup yang berharga dari seorang pelayan hotel. Sambil menikmati jajanan pasar cenil yang dibelikan Hamdan, Anchika merasa dunianya yang dingin perlahan mulai berwarna. Ia tidak lagi merasa jijik dengan beceknya pasar, karena ada Hamdan yang siap menggandengnya melewati setiap genangan. Waktu terus bergulir, mengubah hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Kedekatan antara Hamdan dan Anchika bukan lagi sekadar rahasia umum di lantai manajemen, melainkan sebuah ikatan yang saling menguatkan. Anchika, yang memiliki mata jeli seorang pengusaha, mulai menyadari sesuatu yang tersembunyi di balik seragam pelayan Hamdan. Setiap kali ia mengamati Hamdan bekerja dari kejauhan, ia melihat lebih dari sekadar pelayan yang cekatan. Ia melihat kepemimpinan alami saat Hamdan menenangkan tamu yang marah, ia melihat ketelitian saat Hamdan mengatur tata letak meja, dan ia melihat rasa ingin tahu yang besar saat Hamdan diam-diam membaca buku-buku manajemen perhotelan bekas di gudang saat jam istirahat. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Bali dan membuat suasana hotel sedikit melankolis, Anchika memanggil Hamdan ke ruangannya. Bukan untuk memesan makan siang atau meminta kopi tubruk, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih serius. Hamdan masuk dengan wajah bertanya-tanya, tangannya memegang buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Anchika duduk di sofa tamu, bukan di kursi kebesarannya, menandakan bahwa pembicaraan ini bersifat personal. Di meja di hadapannya, tergeletak sebuah amplop tebal berwarna krem dengan logo sebuah institusi pendidikan pariwisata ternama di Bali. "Duduklah, Hamdan," pinta Anchika lembut. Hamdan duduk di ujung sofa, matanya melirik amplop itu dengan bingung. "Ada apa, Mbak? Ada komplain dari tamu lagi?" Anchika menggeleng sambil tersenyum tipis. Ia mendorong amplop itu ke arah Hamdan. "Buka. Itu untuk kamu." Dengan tangan gemetar, Hamdan membuka amplop tersebut. Matanya membelalak lebar saat membaca isinya. Itu adalah formulir pendaftaran dan bukti pembayaran lunas untuk program pelatihan manajemen perhotelan tingkat lanjut. Sebuah kursus bergengsi yang biayanya setara dengan gaji Hamdan selama 2 tahun, dan biasanya hanya diikuti oleh anak-anak orang kaya atau calon manajer umum. "Mbak, ini maksudnya apa? Ini mahal sekali, Mbak. Saya nggak punya uang untuk menggantinya," ucap Hamdan panik, hendak mengembalikan amplop itu. Anchika menahan tangan Hamdan. Tatapannya menajam, penuh keyakinan. "Saya tidak minta kamu menggantinya dengan uang, Hamdan. Saya tahu kamu sering baca buku-buku manajemen di gudang. Saya tahu kamu punya mimpi yang lebih besar daripada sekadar menuangkan air minum tamu seumur hidupmu." Hamdan terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tidak menyangka Anchika memperhatikannya sedetail itu. Mimpinya yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena keterbatasan biaya, tiba-tiba diangkat ke permukaan oleh wanita di hadapannya. "Kamu punya bakat, Hamdan. Kamu punya hati yang melayani, sesuatu yang tidak bisa dipelajari di sekolah manapun. Tapi kamu butuh ilmunya. Kamu butuh tekniknya biar orang-orang seperti Arkan tidak bisa meremehkan kamu lagi," lanjut Anchika, suaranya terdengar sedikit bergetar karena emosi. "Anggap ini investasi saya. Saya tidak mau investasi pada saham atau properti hari ini, saya mau investasi pada manusia. Pada kamu." Air mata menggenang di pelupuk mata Hamdan. Ia menunduk dalam-dalam untuk menyembunyikan rasa harunya. Seumur hidup, selain ibunya, tidak ada orang yang percaya padanya sebesar ini. "Terima kasih, Mbak Anchika. Terima kasih," bisik Hamdan dengan suara parau. "Saya janji, saya akan belajar mati-matian. Saya nggak akan bikin Mbak malu." Anchika tersenyum puas, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. "Buktikan, Hamdan. Jadilah hebat, bukan untuk saya, tapi untuk ibu kamu, dan untuk diri kamu sendiri. Kejar mimpimu, biar saya yang dorong dari belakang." Sore itu, di bawah deru hujan yang membasahi jendela, sebuah takdir baru sedang ditulis. Hamdan bukan lagi sekadar pelayan yang beruntung,
Ia adalah berlian kasar yang kini mulai diasah untuk bersinar terang. Siang itu, motor Astrea tua Hamdan meliuk-liuk lincah menembus ganggang sempit di pinggiran kota Denpasar yang padat. Berbeda dengan kawasan seminyak yang glamor, daerah ini adalah wajah asli perjuangan kaum perantau. Rumah-rumah berimpitan, jemuran pakaian warna-warni melambai di teras, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Motor itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah petak sederhana. Dindingnya belum diplester halus, hanya batako yang dicat kapur putih seadanya. Namun, halaman sempitnya terlihat sangat asri dengan deretan pot bekas kalengket yang ditanami cabai, pandan, dan bunga kemuning yang harum. Hamdan turun dari motor dengan wajah sedikit cemas. Tangannya sibuk merapikan jaket. Ia tampak ragu, takut atasan yang terbiasa hidup di istana marmer itu akan merasa jijik atau tidak nyaman di gubuknya. "Mbak, maaf ya, rumahnya begini, agak sumpek dan panas, beda jauh sama film Mbak Ancika. Kalau Mbak nggak mau masuk, kita duduk di teras saja nggak apa-apa," ujar Hamdan dengan nada apologetik. Ancika melepaskan helm batoknya, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena angin, lalu menatap Hamdan dengan senyum menenangkan. "Hamdan, rumah itu yang penting isinya, bukan temboknya. Saya justru senang kamu ajak ke sini." Belum sempat Hamdan menjawab, pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu terbuka. Keluarlah sosok wanita parubaya dengan guratan halus di wajahnya yang teduh. Beliau mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah pudar termakan usia. Namun senyumnya merekah begitu lebar dan tulus saat melihat putranya pulang membawa tamu. "Itu Ibu Lastri." "Ya Allah, Hamdan, tumben sekali kamu bawa teman perempuan? Cantik sekali lagi, kayak artis di TV," seru Ibu Lastri polos dan antusias, sama sekali tidak menyadari bahwa wanita cantik di depannya adalah pemilik hotel tempat anaknya mengais rezeki, orang yang menggaji Hamdan setiap bulan. Hamdan hendak menjelaskan, tapi Ancika lebih dulu maju. Tanpa rasa canggung sedikitpun, Ancika meraih tangan kasar Ibu Lastri yang penuh kapalan bekas kerja keras, membungkuk sopan, dan mencium punggung tangan itu dengan takzim. Sebuah pemandangan yang membuat Hamdan terbelalak kaget. Bos besarnya mencium tangan ibunya selayaknya menantu yang berbakti. "Saya Ancika, Bu." "Teman kerjanya Hamdan," ucap Ancika lembut, dengan sengaja menanggalkan gelar CEO dan segala atribut kemewahannya di depan pintu rumah sederhana itu. "Oh alah, Nak Ancika. Masuk, Nak, masuk. Jangan sungkan, anggap rumah sendiri. Ibu baru saja goreng pisang kepok, masih panas," sambut Ibu Lastri hangat sambil menggandeng tangan Ancika, menuntunnya masuk ruang tamu sempit beralaskan karpet plastik. Di dalam rumah yang hanya didinginkan oleh kipas angin tua yang berdecit itu, Ancika duduk bersila di karpet. Ia mendengarkan celotehan Ibu Lastri tentang masa kecil Hamdan yang nakal namun penurut. Sesekali, tangan Ibu Lastri mengelus punggung atau merapikan rambut Ancika dengan sayang, layaknya memperlakukan anak kandung sendiri. Sentuhan sederhana itu membuat pertahanan diri Ancika runtuh. Hatinya bergetar hebat. Ia teringat kedua orang tuanya yang sibuk di luar negeri, yang memberinya kartu kredit tanpa batas tapi jarang punya waktu sekadar untuk membelai kepalanya atau bertanya, "Sudah makan belum?" Di rumah sempit berlantai semen inilah, Ancika justru menemukan kemewahan sejati yang selama ini hilang dari hidupnya yang glamor, kehangatan keluarga. Matanya berkaca-kaca saat menyantap pisang goreng itu. Rasanya manis, semanis kasih sayang seorang ibu yang tulus tanpa syarat, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan semua uang yang ia miliki. Suasana damai yang menyelimuti hati Ancika sepulang dari rumah Ibu Lastri, seketika sirna begitu ia melangkahkan kaki memasuki lobi hotelnya yang megah. Jika di rumah Hamdan ia merasakan ketulusan yang menghangatkan jiwa, di sini ia disambut oleh kepalsuan yang menyilaukan mata. Lobi hotel yang biasanya tenang dengan alunan musik gamelan lembut, kini berubah gaduh layaknya pasar malam. Di tengah ruangan, berdiri sosok yang sangat Ancika hindari, Arkan. Namun kali ini, Arkan tidak datang dengan tangan kosong atau sekadar mengajak makan malam. Ia datang dengan persiapan tempur penuh untuk menaklukkan ego Ancika. Di tangannya tergenggam buket bunga mawar merah impor raksasa yang besarnya nyaris menutupi separuh tubuhnya. Di belakangnya, beberapa asisten berdiri tegap membawa kotak-kotak hadiah bermerek, seolah ingin memamerkan kekayaan tuannya kepada seluruh dunia. Arkan berdiri dengan dagu terangkat tinggi, senyum penuh percaya diri terukir di wajahnya, yakin bahwa tidak ada wanita di dunia ini yang mampu menolak pesona harta dan kekuasaan.
Begitu melihat Ancika masuk melalui pintu utama, Arkan langsung merentangkan tangannya lebar-lebar, menyambut layaknya seorang aktor di panggung drama. Ancika, sayang. Akhirnya kamu datang juga. Lihat, aku bawakan separuh toko bunga hanya untukmu. Seru Arkan dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar terdengar oleh seluruh tamu dan staf hotel yang melintas. Ancika menghentikan langkahnya, wajahnya menegang. Rasa mual seketika menjalar di perutnya melihat tingkah pola Arkan yang norak. Ia baru saja belajar arti kebahagiaan sederhana dari sepiring pisang goreng Ibu Lastri, dan kini ia disuguhi pameran kekayaan yang terasa hampa. Ancika menatap Arkan dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun menyentuh bunga yang disodorkan padanya. Apa-apaan ini, Arkan? Ini lobi hotel, bukan panggung sirkus. Bawa pergi sampah-sampah mahalmu ini, ucap Ancika tajam, suaranya menusuk setajam silet. Senyum Arkan sedikit luntur, namun egonya yang setinggi langit menolak untuk mundur. Ia malah melangkah maju, mencoba mempersempit jarak, memaksakan kehendaknya. Ayolah, Cika. Jangan jual mahal terus. Orang tuamu dan orang tuaku sudah setuju. Kalau kita menikah, saham perusahaan kita akan bergabung dan kita akan menguasai pasar pariwisata Bali. Ini bisnis yang menguntungkan, sayang. Mendengar kata bisnis disandingkan dengan pernikahan, emosi Ancika memuncak. Jadi baginya, Ancika hanyalah aset dagang, barang yang bisa ditukar tambah demi grafik saham. Saya bukan barang dagangan, Arkan, dan saya tidak sudi menikah dengan laki-laki yang mengukur harga diri wanita dengan lembaran saham. Tolak Ancika keras, membuat beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Arkan yang merasa dipermalukan di depan umum, mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah padam. Tangan kekarnya bergerak kasar hendak meraih lengan Ancika, ingin memaksanya mendengarkan. Jangan keras kepala kamu. Kamu pikir ada laki-laki lain yang setara dengan kamu selain aku? Bentak Arkan. Namun, sebelum tangan kasar Arkan sempat menyentuh kulit halus Ancika, sebuah tangan lain yang kokoh lebih dulu menepisnya dengan tegas. Hamdan. Pemuda itu sudah berdiri tegak di antara Arkan dan Ancika, membusungkan dadanya menjadi perisai hidup. Tidak ada lagi keraguan di matanya, seperti saat insiden jus tumpah dulu. Sorot matanya kini tajam, penuh keberanian seorang pelindung yang siap mempertaruhkan nyawa demi ratunya. Maaf, Pak Arkan. Ibu Ancika sudah bilang tidak. Tolong jaga sopan santun Bapak. Jangan paksa atasan saya, atau saya panggil keamanan untuk menyeret Bapak keluar, ucap Hamdan dengan suara berat dan tenang, namun mengandung ancaman yang nyata. Arkan terbelalak, tidak percaya pelayan yang dulu ia hina kini berani menatap matanya dengan nyalang. Di balik punggung Hamdan, Ancika menatap punggung lebar pemuda itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak melihat seragam pelayan lagi, ia melihat sosok satria sejati yang melindunginya bukan karena saham atau uang, tapi karena kehormatan. Kepergian Arkan yang diiringi rasa malu meninggalkan keheningan panjang di lobi hotel. Para staf keamanan yang baru saja tiba hanya bisa saling pandang, menyadari bahwa pekerjaan mereka sudah diselesaikan oleh seorang Hamdan. Napas Hamdan masih terdengar memburu, dadanya naik turun menahan sisa-sisa adrenalin. Ia baru saja membentak seorang miliarder demi melindungi bosnya, sebuah tindakan nekat yang bisa saja membuatnya kehilangan pekerjaan detik ini juga. Namun, saat ia berbalik badan untuk memastikan keadaan Ancika, ketakutan itu sirna melihat wajah bosnya yang tidak lagi tegang. Ancika berdiri mematung, menatap Hamdan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa kagum, haru, namun tiba-tiba, sebuah ide jahil melintas di benak wanita cantik itu. Ia ingin tahu seberapa besar kepedulian ksatria, pelindungnya ini. Tiba-tiba, tubuh Ancika oleng. Matanya sedikit terpejam dan tangannya memegang kening seolah-olah dunia di sekitarnya sedang berputar hebat. Aduh, Hamdan. Rintih Ancika pelan, suaranya dibuat selemah mungkin, tubuhnya perlahan merosot ke arah lantai marmer. Melihat bosnya hendak tumbang, kepanikan luar biasa langsung menyergap Hamdan. Wajah garangnya saat menghadapi Arkan tadi lenyap seketika, berganti dengan wajah pucat pasi penuh kekhawatiran. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, Hamdan menyambar tubuh Ancika sebelum menyentuh lantai. Ia menahan bahu dan pinggang Ancika dengan kedua tangannya yang kokoh, menopang berat tubuh wanita itu sepenuhnya. Mbak Ancika kenapa? Mbak sakit?
Pusing? Perlu saya panggil dokter? Atau ambulans? Mbak jangan pingsan. Mbak, saya takut. Cerocos Hamdan panik setengah mati. Matanya membelalak lebar menatap wajah Anchika yang bersandar di dadanya. Jantung Hamdan berdegup kencang sekali. Saking kencangnya mungkin Anchika bisa mendengarnya. Anchika yang menyandarkan kepalanya di dada bidang Hamdan, mati-matian menahan tawanya agar tidak meledak. Ia membuka matanya perlahan, menatap wajah polos Hamdan yang jaraknya hanya beberapa sentimeter darinya. Dengan nada manja yang dibuat-buat, Anchika berbisik. Iya nih, Hamdan, kakiku lemas sekali. Lemas kenapa? Mbak, belum makan? Atau sakit jantung gara-gara dibentak tadi? Tanya Hamdan semakin panik, siap menggendong Anchika ke klinik. Anchika tersenyum lebar, matanya menyipit jenaka. Lemas dimarahi orang kaya tadi. Ternyata capek juga ya jadi orang cantik yang diperebutkan. Hamdan tertegun sejenak. Ia memproses kalimat itu. Perlahan, kepanikan di wajahnya memudar, berganti dengan rona merah padam di kedua pipinya saat menyadari bahwa ia baru saja dikerjai habis-habisan. Hamdan melepaskan pegangannya sedikit, tapi tidak sepenuhnya, membiarkan Anchika berdiri tegak kembali sambil tertawa kecil. Yah, Mbak Anchika, saya kira beneran pingsan. Jantung saya hampir copot tahu. Protes Hamdan sambil mengusap dadanya, bibirnya manyun persis anak kecil yang mainannya diambil. Anchika tertawa lepas, suara tawanya menggema renyah di lobi yang sepi, membuat beberapa karyawan yang mengintip ikut tersenyum. Maaf. Habisnya muka kamu lucu banget kalau lagi panik. Kayak ayam kehilangan induk. Tega bener Mbak sama penyelamatnya, gerutu Hamdan, namun sudut bibirnya ikut tertarik membentuk senyum. Di tengah lobi megah itu, mereka berdua tertawa bersama, melupakan status atasan dan bawahan. Momen itu menjadi titik balik di mana dinding formalitas di antara mereka benar-benar runtuh, digantikan oleh kedekatan hangat yang manis dan menggemaskan. Hamdan sadar, ia tidak hanya ingin melindungi wanita ini, tapi juga ingin terus melihat tawa renyah itu selamanya. Waktu berputar dengan cepat layaknya roda pedati. 1 tahun telah berlalu sejak keputusan besar itu dibuat. Bagi Hamdan, 1 tahun terakhir adalah masa-masa penempaan yang sangat keras. Siang hari ia harus tetap bekerja melayani tamu dengan senyum prima, sementara malam harinya ia harus berkutat dengan buku-buku tebal, teori manajemen, dan angka-angka akuntansi yang memusingkan kepala. Tak jarang ia baru bisa memejamkan mata saat ayam jantan mulai berkokok. Lelah? Tentu saja. Namun, setiap kali rasa menyerah itu datang, bayangan wajah bangga ibunya dan senyum tulus Anchika selalu menjadi bahan bakar yang memantik kembali semangat juangnya. Hari ini, di sebuah ballroom hotel berbintang di kawasan Nusa Dua, jerih payah itu akhirnya menemui muaranya. Hamdan berdiri tegap di atas panggung megah, bukan lagi mengenakan seragam pelayan dengan celemek di pinggang, melainkan setelan jas formal berwarna biru tua yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Aura kepolosan di wajahnya kini berpadu dengan kewibawaan seorang pemimpin. Namanya baru saja dipanggil melalui pengeras suara sebagai lulusan terbaik dalam program pelatihan manajemen perhotelan Sebali. Tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Namun, bagi Hamdan, hanya ada satu suara tepuk tangan yang paling ia dengar. Di barisan paling depan, duduk Anchika. Wanita itu tidak duduk dengan gaya angkuh selayaknya bos besar undangan VVIP. Sebaliknya, ia duduk tegak dengan mata berbinar-binar yang basah oleh air mata haru. Tangannya bertepuk paling kencang, bahkan sesekali ia mengacungkan jempolnya tinggi-tinggi tanpa mempedulikan citra dinginnya. Bagi Anchika, melihat Hamdan di atas sana bukan sekadar melihat karyawan yang sukses, melainkan melihat sebuah berlian yang akhirnya bersinar setelah sekian lama tertimbun lumpur. Setelah acara selesai, di tengah kerumunan orang yang memberikan selamat, Anchika menghampiri Hamdan. Ia membawa sebuah kotak kecil berlapis beludru. Tanpa banyak bicara, Anchika membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah lencana emas bertuliskan Restaurant Manager. Dengan tangan halusnya, Anchika menyematkan lencana itu di dada kiri jas Hamdan, tepat di atas jantung pemuda itu yang berdetak kencang. Selamat, Pak Manager, bisik Anchika lembut, matanya menatap lekat manik mata Hamdan. Baju ini, lencana ini, semuanya pas sekali di badan kamu. Saya tidak salah pilih orang. Hamdan menunduk menatap lencana itu, lalu menatap wanita yang telah mengubah hidupnya.
Tenggorokannya tercekat menahan haru. Ini semua berkat Mbak Anchika. Kalau bukan karena Mbak yang percaya sama pelayan bodoh seperti saya, mungkin selamanya saya cuma berani bermimpi dalam tidur. SSTT. Potong Anchika sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir, tersenyum manis. Kamu hebat karena usahamu sendiri, Hamdan. Saya cuma membukakan pintu, kamulah yang berani melangkah masuk. Sekarang, tegakkan kepalamu. Kamu sudah bukan bawahan yang bisa disuruh-suruh Arkan lagi. Kamu pemimpin sekarang. Momen itu terasa begitu magis. Di tengah hiruk-pikuk perayaan, dunia seolah hanya milik mereka berdua. Hamdan merasakan kebanggaan yang luar biasa, bukan karena jabatannya, tapi karena ia berhasil membuktikan pada wanita yang dicintainya bahwa ia pantas diperjuangkan. Pesta perayaan di ballroom bawah masih menyisakan gema musik yang sayup-sayup terdengar, namun di rooftop hotel lantai tertinggi itu, suasana terasa jauh lebih hening dan sakral. Angin malam yang membawa aroma garam laut berhembus pelan, memainkan ujung rambut Anchika yang berdiri bersandar pada pagar pembatas. Di sampingnya, Hamdan berdiri tegap. Jas barunya masih terpasang rapi, namun dasinya sudah sedikit ia longgarkan agar bisa bernapas lebih lega. Keduanya menatap hamparan lampu kota seminyak yang berkelap-kelip di bawah sana, tampak seperti lautan kunang-kunang yang indah. Hamdan menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan dan pencapaian. Dulu, ia hanya berani naik atap ini secara diam-diam untuk membersihkan kaca atau mengepel lantai saat sepi. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini sebagai seorang manajer, bersanding dengan pemilik gedung pencakar langit ini. Namun, ada satu pertanyaan besar yang masih mengganjal di hatinya. Sebuah pertanyaan yang lebih berat daripada semua ujian kelulusannya. Mbak Anchika, panggil Hamdan pelan, memecah keheningan malam. Anchika menoleh, wajahnya diterpa cahaya bulan yang membuatnya terlihat semakin anggun. Ya, Pak Manajer? Masih mau bahas strategi restoran? Godanya sambil tersenyum simpul. Hamdan menggeleng pelan. Ia memutar tubuhnya menghadap Anchika sepenuhnya, tatapannya berubah serius dan dalam. Bukan soal restoran, Mbak. Ini soal kita. Saya mau tanya satu hal, dan tolong Mbak jawab dengan jujur. Sekarang dengan jas ini, dengan jabatan ini, apa saya sudah pantas berdiri di samping Mbak? Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai laki-laki. Pertanyaan itu menggantung di udara. Hamdan meremas pagar pembatas dengan gugup, takut mendengar jawabannya. Ia tahu kesenjangan sosial di antara mereka masih ada, meski jabatannya sudah naik. Anchika terdiam sejenak. Senyum jahil di bibirnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi kelembutan yang sangat tulus. Ia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara mereka hingga Hamdan bisa melihat pantulan dirinya di mata indah wanita itu. Hamdan, dengar baik-baik, ucap Anchika lembut. Tangannya terulur, merapikan kerah jas Hamdan dengan sentuhan yang sangat personal. Kamu pikir saya peduli dengan jas mahal ini? Kamu pikir saya peduli dengan tulisan, Manajer, di dadamu itu? Tidak, Hamdan. Sama sekali tidak. Anchika menatap mata Hamdan lekat-lekat. Saya sudah merasa kamu pantas berdiri di samping saya sejak hari pertama kamu membela saya di depan Arkan. Saya sudah merasa kamu pantas sejak kamu membonceng saya dengan motor tuamu itu. Jabatan ini cuma pembuktian buat dunia luar, buat orang-orang yang matanya tertutup harta. Tapi buat saya nggak butuh manajer restoran. Saya butuh Hamdan. Hamdan yang polos, yang jujur, dan yang selalu bisa bikin saya merasa aman. Mendengar pengakuan itu, dinding keraguan di hati Hamdan runtuh seketika. Matanya berkaca-kaca. Ternyata, selama ini ia sibuk memantaskan diri untuk dunia, padahal di mata Anchika, ia sudah cukup apa adanya. Terima kasih, Mbak Anchika, ucap Hamdan, memberanikan diri memanggil nama tanpa embel-embel jabatan. Kalau begitu, izinkan saya terus berdiri di sini. Bukan untuk menjaga hotel ini, tapi untuk menjaga kamu. Selamanya. Malam itu, di bawah atap langit Bali, dua hati yang berbeda latar belakang itu akhirnya menyatu dalam sebuah pemahaman yang utuh. Tidak ada lagi bos dan pelayan, yang ada hanyalah seorang pria dan wanita yang siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Beberapa bulan setelah malam penuh kejujuran di rooftop itu, rutinitas makan siang di ruangan CEO kembali terjadi. Jarum jam tepat menunjuk angka 1,
waktu sakral bagi mereka berdua. Pintu ruangan Anchika diketuk 3 kali dengan irama khas yang sangat ia hafal. Anchika yang sedang memeriksa laporan bulanan tersenyum kecil, ia sudah membayangkan menu lezat apa yang akan disantapnya hari ini. Namun, saat pintu terbuka, ia sedikit terkejut. Hamdan masuk dengan setelan jas manajernya yang rapi, namun di tangan kanannya, ia menenteng benda yang sangat kontras. Rantang seng tua yang catnya sudah gompel di sana-sini. Itu adalah rantang legendaris yang sama persis dengan yang ia bawa saat pertama kali salah masuk ruangan setahun yang lalu. "Loh, Pak Manajer?" goda Anchika sambil menutup laptopnya. "Kok bawa rantang butut itu lagi sih? Kan gaji kamu sudah cukup buat beli bento box yang keren dari Jepang." Hamdan hanya tersenyum misterius. Ia berjalan mendekat ke meja Anchika, meletakkan rantang itu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kristal paling rapuh di dunia. "Ini bukan soal harga, Mbak, tapi soal sejarah," jawab Hamdan tenang, namun tangannya terlihat sedikit berkeringat. "Hari ini ibu nggak masak. Tapi ibu titip pesan, katanya menu di dalam rantang ini khusus buat calon menantu kesayangannya. Coba dibuka, Mbak." Anchika mengerutkan kening, penasaran. "Menu apa sih? Tumben pakai rahasia-rahasiaan." Dengan antusias, Anchika membuka susunan rantang paling atas. Kosong. Ia menatap Hamdan bingung. Hamdan memberi isyarat dengan dagunya untuk terus membuka. Anchika membuka susunan kedua. Masih kosong. Jantung Anchika mulai berdegup kencang. Ia merasakan atmosfer ruangan berubah menjadi sangat hening dan emosional. Dengan tangan sedikit gemetar, Anchika membuka susunan rantang yang paling bawah. Matanya seketika terbelalak. Tidak ada nasi putih atau ayam betutu di sana. Dasar rantang itu telah dialasi dengan kelopak bunga mawar merah dan melati yang harum semerbak. Dan tepat di tengah-tengah hamparan bunga itu, duduk sebuah kotak bludru merah kecil yang terbuka, menampilkan sebuah cincin emas putih dengan desain sederhana namun sangat elegan. Anchika menutup mulutnya dengan kedua tangan, napasnya tercekat. Ia mendongak dan mendapati Hamdan sudah tidak lagi berdiri. Pemuda itu kini berlutut dengan satu kaki di hadapannya, menatapnya dengan sorot mata penuh harap dan cinta yang meluap-luap. "Anchika." Suara Hamdan terdengar lembut namun mantap. "Dulu, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku dengan salah masuk ke ruangan ini. Tapi ternyata, Tuhan punya rencana indah di balik kesalahan itu. Tuhan mempertemukan aku sama kamu." Hamdan mengambil kotak cincin itu dari dalam rantang. "Aku nggak bisa menjanjikan hidup yang selalu mewah seperti di dongeng. Tapi aku janji, rantang ini nggak akan pernah kosong. Aku janji akan selalu berusaha ngisi hari-hari kamu dengan kebahagiaan, sekecil apapun itu. Anchika, mau nggak kamu jadi teman makan siangku, teman boncengan motorku, dan teman hidupku selamanya? Will you marry me?" Air mata bahagia tumpah membasahi pipi Anchika. Ia tidak pernah menyangka akan dilamar dengan cara seunik dan sesederhana ini. Lamaran yang jauh lebih romantis daripada makan malam dengan lilin di Paris sekalipun. Tanpa ragu sedetik pun, Anchika mengangguk kuat-kuat sambil terisak bahagia. "Mau. Aku mau, Hamdan. Aku mau makan masakan ibumu tiap hari sama kamu," seru Anchika setengah tertawa di sela tangisnya. Hamdan menghela napas lega yang luar biasa, lalu dengan gemetar menyematkan cincin itu di jari manis Anchika. Pas sekali. Detik berikutnya, sorak-sorai kebahagiaan seolah meledak di hati mereka berdua. Hamdan berdiri dan Anchika langsung menghambur ke pelukannya. Siapa sangka, sebuah rantang tua yang dulu nyaris membuat Hamdan dipecat, kini justru menjadi saksi bisu ikatan janji suci mereka berdua. Hari bahagia itu akhirnya tiba, mengubah halaman rumput luas di tepi pantai hotel menjadi sebuah taman surga yang nyata. Dekorasi serba putih yang dipadukan dengan janur kuning melengkung indah, menyambut ratusan tamu undangan yang hadir. Namun, berbeda dengan pesta pernikahan konglomerat pada umumnya yang kaku dan penuh pameran harta, pernikahan Hamdan dan Anchika terasa begitu hangat dan kekeluargaan. Tidak ada sekat pembatas antara tamu VVIP rekan bisnis Anchika dengan para tetangga kampung Hamdan yang datang rombongan menyewa bus. Semuanya membaur, menikmati hidangan lezat dan suasana syahdu di bawah langit Bali yang cerah. Di pelaminan yang megah itu, Hamdan dan Anchika duduk bersanding bak raja dan ratu sehari. Hamdan tampak gagah dengan beskap putih modern,
sementara Anchika begitu mempesona dengan kebaya brokat putih yang membalut tubuhnya dengan anggun. Namun, puncak dari segala emosi hari itu terjadi pada momen sungkeman, sebuah ritual sakral memohon doa restu kepada orang tua. Suasana hening seketika saat Hamdan perlahan berlutut di hadapan Pak Surya, ayah kandung Anchika yang dikenal sebagai taipan properti yang disegani. Hamdan menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencium lutut mertuanya dengan tubuh yang sedikit bergetar. Masih ada sisa-sisa rasa minder di hati kecilnya, merasa dirinya hanyalah pemuda kampung yang beruntung bisa masuk ke keluarga terpandang ini. Namun, Pak Surya tidak membiarkan Hamdan menunduk terlalu lama. Tangan keriput pria parubaya itu memegang kedua bahu Hamdan dengan erat, lalu memintanya menegakkan wajah. Mata Pak Surya berkaca-kaca, menatap menantunya dengan tatapan yang sangat teduh, jauh dari kesan angkuh seorang miliarder. "Hamdan, anakku," bisik Pak Surya dengan suara bergetar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di panggung itu. "Jangan pernah merasa kecil hati di hadapan Bapak. Jangan pernah merasa kamu tidak pantas bersanding dengan Anchika hanya karena kamu berasal dari keluarga sederhana." Pak Surya menarik napas panjang, seolah membuka lembaran masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. "Asal kamu tahu, Nak, jas mahal yang Bapak pakai ini, dulu hanya mimpi. 30 tahun yang lalu, Bapak ini cuma seorang kuli panggul di pasar Badung. Bapak dan Ibu dulu tidur di kontrakan petak yang bocor kalau hujan. Anchika lahir saat Bapak belum punya apa-apa." Hamdan terbelalak, air matanya menetes mendengar pengakuan itu. Anchika yang duduk di sebelahnya pun ikut menangis haru. "Kamu mengingatkan Bapak pada diri Bapak sendiri saat muda dulu. Pekerja keras, jujur, dan sayang keluarga. Itulah kenapa Bapak langsung setuju saat Anchika cerita tentang kamu. Harta bisa dicari, Nak, tapi laki-laki yang punya hati tulus seperti kamu, itu langka." Lanjut Pak Surya sambil memeluk Hamdan erat-erat, pelukan seorang ayah kepada anak lelakinya sendiri. Di kursi sebelahnya, pemandangan tak kalah mengharukan terjadi. Ibu Lastri yang duduk dengan kebaya sederhananya, tak henti-hentinya menyeka air mata bahagia dengan ujung selendangnya. Ia melihat bagaimana keluarga besar Anchika memperlakukannya dengan sangat hormat, tanpa memandang status sosialnya. Ibu Anchika bahkan terus menggenggam tangan Ibu Lastri, berterima kasih karena telah membesarkan pemuda sebaik Hamdan. Hari itu, di bawah saksi deburan ombak dan langit biru, dua keluarga dengan latar belakang berbeda itu menyatu sempurna, membuktikan bahwa cinta dan ketulusan mampu meruntuhkan tembok perbedaan kasta setinggi apapun. Setelah seharian penuh dengan air mata haru dan momen-momen emosional yang menguras tenaga, akhirnya sampailah Hamdan dan Anchika di penghujung acara yang paling ditunggu-tunggu, atau mungkin paling menegangkan bagi Hamdan, malam pertama. Sebagai hadiah pernikahan dari manajemen hotel, mereka mendapatkan fasilitas menginap di Presidential Suite, kamar termewah dan tercanggih di hotel itu yang biasanya hanya ditempati oleh presiden atau artis Hollywood. Begitu pintu kamar terbuka otomatis, Hamdan melongo. Kamar itu lebih luas daripada rumah kontrakannya. Kasurnya berukuran king size dengan spray sutra licin, dan yang paling membuat Hamdan pusing adalah tidak adanya tombol saklar lampu di dinding. Semuanya serba layar sentuh dan sensor suara. "Wah, ini kamar atau pesawat luar angkasa. Yang? Kok tombolnya nggak ada semua?" tanya Hamdan polos sambil meraba-raba dinding marmer, memanggil Anchika dengan sebutan, yang masih terdengar kaku dan canggung di lidahnya. Anchika yang sudah kelelahan langsung melepaskan high heels-nya dan menghempaskan tubuhnya ke kasur empuk. Ia tertawa kecil melihat tingkah suaminya yang seperti orang nyasar di planet lain. "Itu smart room, Mas Hamdan. Semuanya pakai perintah suara. Kalau mau matikan lampu, tinggal bilang, lights off." Hamdan mengangguk mantap, merasa tertantang. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, berdeham membersihkan tenggorokan, lalu berteriak lantang layaknya komandan upacara. "Lights off. Mati." Hening. Lampu kristal di atas mereka tetap menyala terang benderang, seolah mengejek logat Hamdan yang terlalu medok. Hamdan tidak menyerah. Ia mencoba lagi dengan nada yang lebih tinggi dan putus asa. "Lampu. Wahai lampu. Tidurlah. Peteng. Gelap." Bukannya mati, sensor ruangan yang bingung malah merespons dengan menyalakan mode pesta. Tiba-tiba, lampu kamar berubah warna-warni berkedip cepat, tirai jendela terbuka otomatis menampilkan pemandangan malam, dan musik jazz romantis menyala dengan volume kencang. Suasana kamar yang tadinya syahdu berubah
menjadi seperti diskotik salah konsep. Waduh, kok malah ajeb-ajeb begini? Hamdan panik, loncat ke atas kasur mencoba menutupi sensor di langit-langit dengan bantal, tapi tentu saja sia-sia. Anchika sudah tidak kuat lagi menahan tawanya. Ia tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perutnya. Air matanya keluar saking gelinya melihat kepanikan suaminya sendiri. Momen romantis yang seharusnya penuh debar-debar cinta, berubah menjadi komedi situasi. Sudah, Mas, sudah. Nanti rusak sistemnya, ucap Anchika di sela tawanya yang belum reda. Karena tidak tahu cara mematikannya dan sudah terlalu capek untuk memanggil teknisi, akhirnya mereka berdua menyerah. Malam itu, di ranjang pengantin yang mewah seharga ratusan juta, Hamdan dan Anchika terpaksa tidur berdampingan dengan cara yang sangat konyol. Keduanya memakai kacamata hitam untuk menghalau silau lampu disko yang masih berkedip-kedip, sambil berpegangan tangan erat di bawah selimut. Bukannya canggung, malam itu justru menjadi malam paling hangat dan penuh tawa yang akan selalu mereka ceritakan pada anak cucu nanti. Hamdan tersenyum di balik kacamata hitamnya, bersyukur bahwa istri CEO-nya ini bisa menerima kekonyolannya apa adanya. 5 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang penuh tawa dan air mata itu. Waktu seolah menjadi saksi bisu bagaimana kehidupan di hotel mewah itu berjalan semakin harmonis. Hamdan kini bukan lagi sekadar manajer restoran, ia telah dipercaya memegang kendali operasional hotel secara keseluruhan. Namun, jika kalian membayangkan Hamdan berubah menjadi bos besar yang duduk ongkang-ongkang kaki di kursi empuk, kalian salah besar. Hamdan tetaplah Hamdan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari bersinar terik, ia sudah berkeliling area hotel. Bukan untuk memarahi karyawan yang telat, melainkan untuk menyapa tukang kebun, bercanda dengan petugas kebersihan, dan memastikan beli wayan di pos keamanan sudah sarapan kopi dan pisang goreng. Ia memimpin bukan dengan telunjuk yang memerintah, tapi dengan tangan yang merangkul. Siang ini, pemandangan indah kembali terlihat di taman belakang hotel, di bawah pohon Kamboja tua yang rindang. Bukan di restoran mewah ber-AC, melainkan di sebuah bangku taman kayu sederhana. Hamdan dan Anchika duduk berdampingan, bahu mereka saling bersandar mesra. Anchika, yang kini terlihat lebih berisi dan memancarkan aura keibuan yang sangat anggun, tidak lagi mengenakan setelan jas kaku. Ia mengenakan gaun terusan santai bermotif bunga. Di pangkuan mereka, terbentang 2 bungkus nasi kertas minyak berwarna coklat. Uap panas nasi campur lengkap dengan sate lilit, dan sambal matah mengepul menggugah selera. Anchika, sang pemilik resor bernilai triliunan rupiah itu, kini makan menggunakan tangannya langsung, tanpa sendok garpu perak, tanpa tisu mahal. Ia tampak begitu menikmati suapan demi suapan yang disuapkan oleh suaminya. "Mas," panggil Anchika pelan setelah menelan suapan terakhirnya. "Dalem, sayang," jawab Hamdan sambil membersihkan sisa nasi di sudut bibir istrinya dengan ibu jarinya. Anchika menatap mata suaminya lekat-lekat, senyum manis tersungging di bibirnya. "Kadang aku mikir, kalau saja 5 tahun lalu kamu punya peta gedung yang benar, atau kalau saja hari itu kamu nggak gugup dan masuk ke lift yang benar, mungkin hidup kita nggak akan sebahagia ini ya." Hamdan tertawa renyah, tawa yang selalu berhasil membuat hati Anchika berdesir. "Ya, kalau hari itu aku nggak salah masuk ruangan, mungkin sampai sekarang aku masih jadi pelayan yang cuma berani ngintip kamu dari jauh. Dan kamu mungkin masih jadi ratu es yang makan sendirian di Menara Gading." Mereka berdua tertawa bersama, menertawakan takdir Tuhan yang begitu jenaka namun indah. Kesalahan kecil hari itu, sebuah rantang yang salah alamat, ternyata adalah cara Tuhan mengirimkan alamat kebahagiaan yang sesungguhnya. Hamdan mengajarkan Anchika bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak angka nol di rekening bank, tapi tentang memiliki seseorang yang mau diajak berbagi nasi bungkus berdua, duduk di pinggir taman, dan mensyukuri hal-hal sederhana bersama-sama. Dan begitulah kisah cinta mereka berlanjut. Sederhana namun sempurna. Sebuah bukti nyata bahwa cinta tidak pernah memandang dari mana kita berasal, tapi kemana kita akan melangkah bersama. Dari salah masuk ruangan, menjadi teman satu tujuan. Nah, Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah romantis dan inspiratif tentang Hamdan dan Anchika. Bagaimana menurut kalian? Baper kan? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah minder dan selalu berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kejutan indah apa yang disiapkan Tuhan untuk kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.
tetap di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.